Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang rileks saja, tidak terlalu serius, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya. Tahun 2023 ini kita memang memasuki tahun politik, di mana seseorang mungkin telah memfavoritkan capres impiannya. Dia akan memuji setinggi langit capres yang dia inginkan, dan bahkan mungkin sebaliknya dia akan mengkritisi atau bahkan mungkin lebih lagi, yaitu menghina capres yang dia tidak inginkan. Ini kan ramai mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, perdebatan soal capres yang dia inginkan. Nah, di dalam Islam itu kita pada prinsipnya kita boleh mengagumi seseorang, tapi kagumilah dengan sekedarnya. Begitu pula jangan kita membenci kepada seseorang itu secara berlebihan, tetapi sekedarnya saja. Rasulullah SAW bersabda, "Qul washrab walbas watasaddaq bighairi syarafin wala makhilatin." Makanlah, minumlah, bersedekahlah, kemudian berpakaianlah dengan tidak berlebih-lebihan, dan jangan ada rasa kesombongan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu ya di tengah-tengah saja. Jangan terlalu ekstrim. Bahasanya kira-kira seperti itu. Nah, ini khusus pesan saya bagi penderita jantung, supaya tidak berlebihan tentang masalah pilkada ataupun masalah pilpres ini. Biasa-biasa saja, silahkan pilih capres yang Anda inginkan, tetapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita stres dan sebagainya. Ya biasa-biasa sajalah, karena kalau kita itu stres, pada akhirnya itu akan mengganggu, akan terjadi peningkatan hormon steroid, kemudian kortisol, proinflamasi tokan juga akan meningkat, yang pada akhirnya itu akan mengakibatkan berkurangnya pasokan darah ke dalam jantung, mengakibatkan peningkatan tekanan darah, meningkatnya pembekuan darah, kemudian lagi sistem hormon juga akan terganggu, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan kadar kolesterol maupun gula darah. Ujungnya apa? Ujungnya adalah terjadi serangan jantung. Saya hakul yakin, nanti kalau Anda terlalu memikirkan masalah ini bagi penderita jantung, kalau terjadi serangan jantung, capres yang Anda dukung itu tidak akan bisa menolong Anda. Saya hakul yakin. Toh kita juga nanti yang akan kerepotan. Jadi ya sudahlah, biasa saja. Jangan kita terlalu ngoyok masalah ini. Sebaiknya bagi penderita jantung itu harus hidup dengan bahagia. Yang terpenting minum obat teratur, kemudian kontrol teratur, lakukan hobi yang menyenangkan yang sekiranya masih aman, berolahraga dan istirahat yang cukup. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam menyatakan, sawabiqul himami la takhriku aswaral aqdar. Jadi usaha yang menggebu-gebu itu tidak akan bisa merubah dinding takdir. Jadi apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun himmah kita atau keinginan kita, kalau memang Allah tidak mentakdirkan tidak, ya tidak akan terjadi. Ya sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mendukung satu capres tertentu habis-habisan ya, tapi kalau sudah Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Jadi ya sudahlah, ini masalah musim pilpres ini, musim pemilu ini sudah bermunculan ya di media sosial, saling mencela, saling menghina. Terutama untuk penderita jantung, saya sarankan untuk tidak perlu ikut-ikutan dalam masalah ini. Ya silakan saja pilih capres yang menurut hati nurani Anda itu benar, tapi jangan berlebihan. Sekali lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam juga menyatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Maka istirahatkanlah pikiran kita
batin kita, hati kita daripada keinginan-keinginan, karena segala sesuatu yang sudah Allah campur tangan di situ, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kira-kira pengertiannya seperti itu. Jadi maksudnya yang diistirahatkan adalah pikiran kita, hati kita, jasmani kita boleh berusaha untuk mencapai sesuatu A, B, dan sebagainya, itu boleh saja. Tetapi ketika ikhtiar itu sudah maksimal, ketika itu doa sudah maksimal, serahkanlah apa yang terjadi itu kepada Allah. Jadi yang diistirahatkan itu adalah pikirannya, hatinya, maupun batinnya. Sama seperti orang, apakah semua orang yang masuk pesantren kemudian semuanya menjadi kiai? Ya belum tentu. Kadang-kadang baru setahun mondok sudah minta pulang. Atau apakah semua orang yang masuk di fakultas kedokteran kemudian pasti menjadi dokter? Ya belum tentu. Kadang-kadang di semester 4 bisa saja di drop out, bisa juga pada saat semester 4 dia berhenti sendiri karena mungkin tidak kuat dan sebagainya. Jadi pada intinya, pada penderita jantung, saya sarankan tidak usah terlibat dalam hal ini terlalu menggebu-gebu, biasa-biasa saja. Lebih baik minum obat secara teratur, kontrol secara teratur. Sekali lagi, kalau nanti Anda kena serangan jantung, capres yang Anda pilih itu juga tidak akan bisa menolong Anda. Saya hakul yakin, pasti nanti ketika Anda kena serangan jantung, yang kena itu ya kita-kita juga. Yang menolong diri kita ya keluarga kita. Tidak bakalan bisa si capres A, si capres B, dan sebagainya bisa menolong Anda. Ya mungkin adalah pesan yang sederhana saja, yang singkat saja. Jadi tidak perlu terlalu ngoyo di medsos, di WhatsApp, Instagram, dan sebagainya membahas-bahas seperti itu. Ini saya pesankan terutama bagi penderita jantung, lebih baik Anda hidup dengan bahagia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.